Oke, kelas 10 TKR 1. Sekarang kita kembali lagi bimbingan dengan Pak Waris ya. Tapi untuk saat ini silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum kita melaksanakannya. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil sikap safety. Ambil sikap safety. Safety komitmen. Safety adalah tanggung jawab saya. Yes. Wow, luar biasa sekali. Kelas 10 TKR 1 lagi dan lagi membuat Pak Waris itu terkagum dengan kalian ya. Karena dari pertama Pak Waris masuk di kelas 10 TKR 1 saat MPLS kemarin, saya melihat satu aura-aura yang luar biasa, aura kekompakan, dan merupakan satu hal yang sangat positif. Dan saat ini Pak Waris masuk di kelas 10 TKR 1 masih juga dengan yang sama kekompakannya dan semangatnya yang tinggi. Itu membuat Pak Waris merasa sangat terpesona dengan kelas 10 TKR 1 ya. Mudah-mudahan kalian semuanya besok menjadi anak-anaknya yang berhasil semua. Amin. Sebelum kita melaksanakan bimbingan, Pak Waris mau cek kehadiran dulu. Ketua kelas Siap Pak, berangkat semuanya. Ini. berangkat semua. Oke, terima kasih Kak Rizky. Hari ini seluruhnya berangkat semua dan kemarin juga Pak Waris cek di daftar kehadiran yang disampaikan oleh wali kelas juga bagus, nihil, dan Pak Waris harap kalian semua bisa menjaga kekompakan itu. Namun demikian, sebelum nanti kita melaksanakan bimbingan ini, Pak Waris pengen tahu sejauh mana daya konsentrasi kalian saat ini. Walaupun saat ini terlihat kalian begitu semangat, tapi tidak tahu konsentrasinya. Pak Waris pengen melihat itu. Sekarang silakan kalian satu bangku saling berhadapan. Silakan saling berhadapan saja. Dan kita akan bermain ekspresi. Kita akan bermain ekspresi. Ingat ya, bermain ekspresi. Yang ini A, B, A, B, A, B, A, B di sana ya. Yang A tugasnya mendengarkan situasi yang akan Pak Waris sampaikan kepada kalian. Terus kalian ekspresikan itu. Yang B tugasnya itu menirukan ekspresi temannya yang A. Jelas? Oke. Pak Waris akan sambil melihat ekspresi kalian sejauh mana konsentrasinya. Situasi pertama, kalian pulang sekolah, tiba-tiba di jalan bertemu dengan seorang yang sangat cantik. Tapi tiba-tiba setelah perempuan itu ada angin lewat, ternyata rambutnya palsu dan itu ternyata laki-laki. Kemudian setelah kalian sampai rumah, ternyata sudah dikasih hidangan yang sangat spesial oleh ibu kalian. Lalu kalian memakan hidangan itu. Silakan dimakan hidangannya. Dan ternyata hidangan itu bukan untuk kalian, tetapi punya tetangga sebelah dan kalian dimarahi, ditampar oleh ibumu. Oke, cukup, sudah ya. Ternyata konsentrasinya masih luar biasa bagus ya. Dan daya kalian untuk mencermati itu juga keren ya, luar biasa sekali.
sampaikan, yaitu dengan cara mengelola emosi. Bagaimana cara mengelola emosi dengan yang baik yang akan kita nanti bicarakan di bimbingan dengan Pak Faris. Namun sebelum itu, yang namanya emosi itu bermacam-macam, apalagi seusia kalian. Bahkan usia Pak Faris pun bisa jadi ada emosi yang masih meledak-ledak. Contoh, misalnya ada satu teman yang menyampaikan nama kalian tapi nama orang tuanya, "Woi, Garjo." Apa? Nah, itu masih meledak-ledak. Iya tidak? Itu masih meledak-ledak. Tetapi saat ini kita akan mencoba untuk menggali bagaimana cara kita mengelola emosi dengan baik. Di sini ada yang emosinya masih meledak-ledak, ada tidak? Ada. Hasil dari angka yang kemarin sudah disampaikan itu memang kalian cenderungnya masih meledak-ledak emosi itu. Sehingga nanti kita akan membicarakan bagaimana cara mengelola emosi dengan baik. Jelas ya? Ya. Oke, saat ini Pak Waris mau menyampaikan atau memberikan satu video kepada kalian. Tolong dicermati video itu. Nanti dari video yang disampaikan oleh Pak Waris diinterpretasikan oleh kalian. Kira-kira setelah melihat video itu emosi kalian itu yang seperti apa gitu. Yang namanya emosi itu apa saja sih? Marah, senang, bahagia, ya kan? Nah, nanti kalian coba setelah melihat video itu ekspresi kalian emosinya itu yang keluar emosi apa? Ini salah satunya ya. Coba. Ini tidak terlalu terdengar musiknya kecil sekali. Intinya Pak Waris sambil menyampaikan narasinya. Ini ada seorang adik kecil, dia melihat ada gorengan, ada makanan yang sedang dijual. Dia tidak punya uang, tidak punya apa-apa, bahkan dia seorang diri. Dia hanya melihat orang-orang sedang membeli dan ada yang memakan. Hanya bisa melihat karena memang tidak punya apa-apa. Oke? Bahkan tidak ada seorang pun yang belas kasihan, bahkan diusir. Kamu jangan sini, jangan kesini dan sebagainya. Sampai setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi setelah dia duduk di persimpangan jalan seberang dengan si pedagang itu. Ternyata melihat ada yang jatuh satu makanan dan mungkin sudah terinjak juga. Dan anak itu dengan bergegas mengambilnya. Cukup. Apa yang kalian rasakan? Emosi seperti apa yang kalian rasakan? Coba ada yang bisa menyampaikan. Sedih. Boleh acukan tangan saja. Apa? Rasanya? Sedih. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang Peduli. Oke, sedih ya ekspresinya. Oke, maksudnya perasaan emosi yang kita keluarkan di dalam hati itu ternyata sedih kita melihat tayangan ini. Tetapi yang satu ini seperti apa? Ini beda lagi. Ini adalah PT Atra Motor. Nanti pada saat kalian sekolah di tahap 2 ikut penyaluran kerja, nanti kalian trennya seperti ini. Jika diterima di PT AHN, kurang lebih 3 bulan. Oke. Setelah melihat ini, kalian berusaha untuk masuk. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya ada salah satunya yang ada di sana, gitu kan? Ya. Gitu kan?
dengan gaji yang sudah luar biasa, kira-kira emosi apa yang kalian rasakan di dalam hati kalian? Bahagia, senang, itu ya? Maksudnya merasa bahwa sangat bangga gitu ya. Nah, itu berarti itulah bermacam-macam ekspresi, bermacam-macam dari emosi yang kita miliki di dalam diri kita. Yaitu seperti itu. Yang namanya emosi itu bermacam-macam tadi. Ada marah, ada sedih, ada bahagia, ada senang. Ada mungkin karena dia tidak juga senang, dia tidak marah, biasa saja juga ada. Emosi biasa saja ada tidak? Ada. Dia biasa saja. Dia dikasih misal ditanya, "Dol," gitu kan. Ya. Itu biasa saja. Betul? Ada. Nah, itu macam-macam emosi. Lalu bagaimana cara kita mengelola emosi itu dengan baik? Ya nanti tentunya ada caranya. Ya, ada caranya. Dan Pak Faris juga kepengen tahu nanti seperti apa pengelolaan emosi kalian sebenarnya yang kalian miliki saat ini. Pak Waris ingin melihat itu. Tetapi sebelum itu dilaksanakan, Pak Waris mau tanya, yang tahu apa itu emosi? Ada yang tahu tidak? Emosi itu apa sih? Ada yang tahu? Coba, coba tangan yang tahu. Pak, emosi itu sesuatu hal yang ada di dalam sini atau apa? Boleh. Semuanya itu jawaban kalian tuh bagus dan itu benar, tidak ada yang salah. Karena apa? Kita semuanya sedang dalam tahap proses belajar. Jadi ketika kalian menyampaikan satu pendapat, jangan takut salah. Jelas itu ya. Allah sudah menyampaikan pada saat dulu waktu MPLS. Apapun itu kalian beranikan diri untuk bisa tampil. Salah urusan belakang, yang penting berani dulu. Selagi itu positif. Jelas. Satu lagi, emosi menurut kalian itu apa? Tadi ada marah, ada bahagia, ada senang. Oh Pak, emosi berarti ini ada? Coba, yang mungkin tahu emosi itu adalah satu apa? Suatu perasaan atau apa yang ada di dalam diri atau apa? Pak, ya? Emosi adalah reaksi dalam diri kita yang melibatkan perasaan. Oke, emosi adalah suatu perasaan, suatu apa tadi yang melibatkan perasaan. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Siapa namanya ya? Mas Azam ya. Tepuk tangan buat Azam. Emosi adalah sesuatu yang melibatkan perasaan. Betul, betul sekali yang disampaikan sama sahabat kita Azam. Karena yang namanya emosi itu memang semuanya ada di dalam rasa. Kita senang dan tidak senang pun ada di dalam rasa. Atau ada yang mau menambahkan lagi selain azam barangkali? Emosi itu tadi melibatkan perasaan. Ada lagi? Dan emosi itu tertanam di dalam diri kita yang paling dalam. Ya, di mana emosi yang paling dalam itu akan keluar ketika ada satu apa? Satu gambaran boleh, ada satu respon juga boleh. Pokoknya intinya ketika kita melihat satu gambaran, itu biasanya emosi yang terdalam itu muncul seketika tiba-tiba. Nah, kalau emosi yang meledak-ledak itu yang di dalam itu kemudian muncul, itu biasanya karena ada apa? Ada sentuhan, ada ucapan yang tidak baik kepada diri kita terutama. Tadi saja kalian melihat gambaran ini, emosi kalian yang terdalam itu keluar. Emosi senang, bangga karena membayangkan. Tadi yang pertama, kalian kenapa merasa sedih? Karena ya kalian merasa bahwa yang di sana itu luar biasa banget perjuangannya, gitu ya? Itulah emosi. Jadi sampai saat ini emosi sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, Pak Waris mau memberikan satu instruksi kepada kalian. Ini silahkan dibagi satu-satu. Ketua kelas minta bantuannya. Satu siswa dikasih satu-satu. Ya. Satu siswa kasih satu-satu. Silakan. Ini kan satu-satu. Oke. Satu-satu ya. Nih.
silakan ditulis namanya yang sudah dapat. Itu ada nama siswa, tulis saja nama kalian masing-masing. Bawa pulpen semua? Oke. Silakan ditulis nama kalian masing-masing. Sudah, kalian sih sudah. Sudah ditulis? Nah, ditulis. Kemudian dari kertas itu, ya, dari kertas itu nanti Pak Waris akan membacakan situasi. Akan membacakan situasi. Jika kalian merasa biasa saja, maka kertas itu cukup ditiup saja. Begini. Biasa saja situasinya. Gitu. Tapi ketika ada situasi yang membuat kalian kecewa, maka genggam. Jelas? Betul. Apabila situasinya membuat kamu marah, maka injak, tidak masalah. Dan apabila kalian sangat marah, maka sobek 1 kali. Dan apabila kalian merasa kasihan, maka dielus 1 kali. Jelas? Ini sama Pak Waris biar seperti ini saja, biar kalian bisa mengekspresikannya untuk emosi kalian. Dan saat ini silakan ditukarkan kertas itu kepada teman sebangku kalian. Tukeran. Nama teman biar di teman yang lain. Ditukar, sudah ditukar? Ya. Oke, kalau sudah ditukar, Pak Waris akan menyampaikan clue-nya. Satu, pada suatu hari ada ulangan matematika dan buku catatan kamu masih dipinjam oleh temanmu, sehingga kamu belum sempat belajar. Ulangan sudah mau dimulai, temanmu belum juga sampai di kelas, padahal buku catatan harus dikumpulkan sebagai tambahan nilai. Oke, gimana tuh? Apa? Serah kalian ya. Ulangan matematika sebenarnya enggak ini ya. Sebenarnya apa? Lanjut yang kedua, situasi kedua. Setelah temanmu sampai di kelas, ternyata buku catatan kamu tertinggal di rumahnya, padahal rumahnya jauh. Kemudian temanku bilang, aku mau mengumpulkan buku catatanku dulu ya ke Bu Guru. Temanmu tidak bilang minta maaf sama sekali sama kamu. Kecewa. Kemudian situasi yang selanjutnya, dengarkan lagi. Temanmu hanya bilang, sorry, aku bangun kesiangan lalu buru-buru ke sekolah, lupa bukumu tidak dimasukkan ke tas, bro. Kamu menghela nafas dan saat ulangan dimulai ada soal yang tidak kamu bisa kerjakan dan kamu tanya kepada temanmu itu. Terus nomor 5, temanmu bilang belum selesai. Nah, gimana tuh ekspresimu, emosinya? Oke. Kemudian tidak lama berselang, hanya mungkin 2 menit atau 3 menit, tiba-tiba temanmu menuju ke guru dan mengumpulkan lembar jawabnya. Setelah itu, tidak lama kemudian ada seorang siswa dari kelas lain TKR 2 masuk ke dalam kelas dan memberikan buku catatan kamu kepada guru matematikamu. Dia menyampaikan begini, maaf Bu, saya tadi membawakan bukunya kelas ini yang tertinggal di ruang besuk rumah sakit Adisna. Kebetulan pagi tadi saya menjemput tetangga saya kelas 1 TKR 1, siswa kelas ini yang ibunya sedang kritis di rumah sakit. Ada yang lulus? Kemudian ibu gurunya menyampaikan, betul teman-teman, kepada kalian semua, ibunya dari sahabat kita tadi ya sengaja mengumpulkan lembar tugasnya masih kosong karena ditelepon sama pihak orang tuanya
sakit karena ibunya saat ini sedang benar-benar kritis. Kemudian karena teman kamu sudah dijemput oleh tetangganya di sekolah Pratama 2, kemudian menujulah ke rumah sakit Agisna, dan kalian pun menyampaikan kepada gurumu bahwa, Bu, kami mau izin ke rumah sakit Agisna. Ternyata di rumah sakit Agisna melihat teman kamu sedang menangis di samping jasad ibunya. Oke. Situasinya sudah seperti itu. Sekarang Pak Waris kepengen tanya kepada kalian, ya, coba diperlihatkan ke atas kertas temanmu seperti apa. Coba, seperti apa? Ada yang sobek, ada yang masih utuh tapi sudah lesir, ya. Ada tidak yang masih halus mulus? Tidak ada, ya. Oke, cukup, turunkan kembali. Pak Waris mau tanya kepada kalian. Seumpama kertas ini yang kalian sobek-sobek itu adalah perasaan dari sahabat kita, itu kalian bagaimana pendapatnya kalian dengan ini semua? Coba ada yang bisa menyampaikan. Ada rasa penyesalan tidak setelah kalian menyobek itu? Menginjak itu? Coba, saya pengen tahu, Pak Waris pengen tahu. Ada yang mencoba untuk acungan tangan mungkin? Saya mau bertanya. Siapa yang mau mengacungkan tangan? Saya pengen tanya, ada tidak rasa penyesalan itu dan kenapa? Ada yang mau mencoba menjawab? Siapa? Jangan takut salah ataupun yang lainnya. Ini punya siapa tadi? Oh, bukan ya? Ada? Oke. Kertasnya seperti apa namanya, Mas? Siapa? Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Diperlihatkan kertasnya kepada teman-teman seperti apa? Wow, sobek-sobek ya. Nah, apabila itu dikaitkan, jika seumpama itu adalah sahabatnya sendiri, artinya sahabat sendiri, kira-kira Rizky ada rasa penyesalan tidak yang kamu rasakan itu setelah nyoba begitu? Menyesal. Kenapa? Karena kita kan awalnya nggak tahu ada apa kondisi temannya. Ya. Setelah tahu menyesal, udah marah, Baru menyesal gitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Rizky. Rizky menyampaikan sudah disobek-sobek sampai 1, 2, 3, 4, 5 kali. Ternyata pada akhirnya menyesal. Tapi ketika menyesal, apakah kertas yang sudah sobek ini bisa kembali utuh kembali? Tidak. Ya, walaupun Rizky sudah minta maaf kepada temannya, entah itu dilem, entah itu di setrika dan sebagainya, tetap kertas itu sudah terlanjur pernah sobek. Mungkin dia memaafkan, tapi dia sudah terlanjur mendapatkan perasaan emosi yang seharusnya tidak dia dapatkan. Jelas ya? Berarti dari sini ketika memang ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka lebih baik kita harus benar-benar meng-cross check dahulu. Jangan langsung bus gitu. Menjudgment bahwa teman saya itu tidak care banget sama saya, tidak boleh seperti itu. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Dan silakan kertas yang tadi dikembalikan ke temannya. Nah, itu umpamanya adalah hati dan perasaan teman kita sebangku yang tadinya diberikan masih utuh, masih sangat luar biasa, hanya tertuliskan nama dan masih sangat luar biasa polos. Begitu dikembalikan kepada kalian, sudah sobek, sudah leseh, kecewa tidak? Ya, itu ada makna di situ yang harus kalian tempuh.
benar-benar bergejolak sekali. Ulangan matematika, wah, baru nomor siji ora kuwi wis mumpung asem, gitu kan? Ternyata dia lagi buru-burunya itulah seperti itu. Terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu itu terjadi pada seseorang yang kita pikirkan itu salah gitu ya. Jelas ya? Nah, kemudian berarti kalian saat ini sudah cukup paham dengan hal ini? Paham? Cara mengelola emosi kalian itu tidak harus seperti itu, tetapi harus diproses dengan baik. Jangan sampai seperti yang tadi Rizky sampaikan, menyesal setelah baru tahu endingnya seperti itu, dan ternyata di balik itu semua ada hal yang memang dia butuh dukungan. Jelas ya? Untuk saat ini, Awaris satu kali lagi akan menyampaikan berkaitan dengan situasi hati kalian saat ini. Nah ini nanti Pak Waris akan memberikan satu kertas, ya, satu kertas ini, terus ya ini malah di ketua kelas tolong dibagikan dulu ini satu-satu. Ketua kelas sama kakaknya dibagi satu-satu. Bagi dulu ini ada situasi emosi kalian saat ini diilustrasikan dengan gambar yang ada di sini. Contoh, misalnya emosi kalian saat ini, perasaan kalian saat ini seperti apa? Silakan nanti digambarkan atau dicatatkan di sini. Apakah saat ini kalian sedang cemas? Berarti kalian lagi bahagia? Ataukah lagi berawan? Berawan itu ya kalian sedang saja. Oke. Kemudian badai petir. Mungkin tadi berangkat sekolah tidak dikasih uang dan sebagainya, ya uang jajan, atau hujan petir, pokoknya lagi kacau pikirannya, atau lagi hujan, lagi ada pikiran, atau hujan salju. Mungkin ada sesuatu yang menenangkan saat ini. Silakan kalian tuliskan nama kalian, kelas, suasana hati, pilih cerah, berawan, badai petir, hujan salju, hujan petir. Alasannya apa? Ditulis di situ. Kenapa saya memilih hujan? Alasannya misalnya saya sedang sedih karena tadi pagi bla 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 bla. Silakan. Pak Waris kasih waktu. Tidak perlu melihat punya teman yang lain, cukup rasakan apa yang kalian rasakan saja saat ini. Perasaan apa yang kalian sedang rasakan saat ini. Karena setiap orang akan berbeda-beda perasaan. Ya. Tidak usah terburu-buru. Ada yang sudah selesai? Sudah. Tapi masih ada yang lagi nyatet ya. Oke.
Yang sebelah sini sudah selesai. Ya. Tinggal satu lagi. Ini masih ada. Ini juga masih ada. Oke. Sudah? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan terus kalian kembali lagi duduk. Tidak perlu dititipkan ke teman, tapi ke sini aja. Dikumpulkan di sini jadi satu. Silakan. Apa-apa ini. Nanti duduk lagi ya. Sudah semua? Sudah semuanya? Oke. Ini adalah suasana hati kalian saat ini yang nanti akan Pak Waris cek ya untuk dijadikan sebagai bahan bimbingan ke depannya. Harapannya semuanya bagus ya, tetapi kan yang namanya suasana hati itu yang menentukan diri kita sendiri ya, apa yang kita rasakan itu. Nah, sampel saja satu, saya akan membacakan tanpa saya membacakan nama ya. Ini ada hujan petir, berarti yang mana? Yang ini, hujan petir. Alasannya karena tadi malam saya kurang tidur, jadi pikiran saya serasa kacau, campur aduk, dan rasanya aneh di dalam hati saya. Wah ya, siapa itu? Ya Pak Waris yang tahu ya. Nah, gitu. Yang kedua, ini yang tahu Pak Waris juga satu. Serah. Wih, serah banget ya. Sinar. Ya. Alasannya karena saya merasa senang saat ini, pagi ini. Karena ada Pak Waris, suasana jadi adem dan tenang. Pak Waris, berarti kalau di sini senang, ada Pak Waris berarti panas itu ya. Ya, adem. Ya, oke, terima kasih. Sudah cukup ya. Nanti selebihnya akan Pak Waris jadikan sebagai data untuk bimbingan kita ke depan. Ya. Dan ini juga sebagai evaluasi kita bersama. Kemudian dari bimbingan yang sudah kita lakukan kurang lebih sudah 30 menit berjalan, Pak Waris kepengen tahu, mari kita refleksikan yang dari awal sampai dengan akhir, bagaimana cara mengelola emosi yang baik seharusnya dari yang sudah dicontohkan menggunakan kertas, itu kira-kira kita harus seperti apa menyikapinya. Ada yang bisa maju ke depan menyampaikan, barangkali mampu menyampaikan teman-teman. Cara mengelola emosi kita memang tidak boleh meledak-ledak dan kita harus cross-check dulu apakah benar atau tidak dan sebagainya yang kita dengarkan informasi itu. Coba silakan, siapa yang bisa menyampaikan itu? Oke, Rifki ketua kelas nanti ya. Silakan Rifki bisa ke depan. Nanti bisa satu atau dua sampel nggak masalah. Sebelum bimbingan kita berakhir. Rizky diperkenalkan nama lengkapnya, kemudian disampaikan apa yang kamu dapatkan serta bagaimana cara mengelola emosi itu dengan baik menurut versinya Rizky dari bimbingan yang sudah kita lakukan. Silakan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Fiansyah. Saya di sini akan menerangkan preferensi yang sudah didapat dari tadi tentang mengelola emosi. Ya, dari awal kita sudah mempelajari, yaitu kita merasakan senang dan bisa mendapatkan ilmu yang
yang kita contohkan seperti tadi, yaitu sebuah kertas sudah kita sobek, kita injak-injak, sudah kita rasakan dengan genggaman tangan, penuh dengan emosi, ya itu seharusnya kita pelajari lebih dalam lagi dalam mengungkapkan sebuah perasaan, yaitu kita tahu kita emosi melihat kondisi yang memang tidak baik, tapi bisa di hal yang lainnya dalam menentukan kondisi tersebut kita harus melihat kondisi yang lainnya. Di dalam kondisi tersebut ada kondisi yang lainnya lagi atau tidak. Seperti tadi ada seorang anak yang ibunya itu mengalami kritis. Ya, kita tidak tahu dalam kondisi dalam tersebut ternyata kita itu sudah emosi dalam juga kertas dengan emosi tersebut. Dan seharusnya kita itu melihat kondisi itu terlebih dahulu, ya. Di saat kondisi dunia itu kita itu tidak tahu, ya. Kita itu harus evaluasi diri kita sendiri dan kita harus mencari tahu isi dari kondisi tersebut. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Berarti satu sampel ini sebenarnya sudah menunjukkan apa yang sudah kalian serap dari bimbingan yang sudah kita lakukan. Tadi Rifki itu menjadi satu sampel di kelas kita 10 TKR 1 menyampaikan bahwa apabila kita mau mengeluarkan emosi, terutama emosi marah, kesal, begitu, itu minimal harus di cross check terlebih dahulu kebenarannya, apakah benar seperti itu atau tidak, sehingga tidak ada rasa penyesalan di suatu ketika atau di akhirnya. Jelas ya? Lalu yang ingin Pak Waris tanyakan satu lagi, mungkin barangkali ada yang bisa membantu menjawab. Lalu bagaimana cara kita agar emosi kita itu tidak meledak-ledak? Barangkali ada yang tahu membagi, kalau saya biar tidak cepat marah itu saya solusinya seperti ini. Ada yang bisa atau ada yang mau membagikan itu? Silakan, siapa yang bisa membagikan kepada teman-temannya? Pak, kalau saya itu biasanya kalau saya marah, saya tidak langsung marah Pak, saya diam dulu, saya duduk, saya apa dan sebagainya. Ada yang mau membagikan? Barangkali pernah di sisi itu? Oh ya, oke. Mas Azam. Ya, memang Mas Azam sini ke depan coba. Gimana? Ini Azam boleh menyampaikan biasanya cara mengelola emosinya Azam ketika Azam lagi patah hati atau lagi marah atau lagi senang, biasanya seperti apa mengelola emosinya? Kalau saya biasanya mending diam dulu, Iya. pindah lah. Daripada nanti kalau saya emosi ke dia malah nyakitin. Oh, nyakitin. Tapi bukan ke cewek kan? Bukan. Ah ya. Terus siapapun itu, Iya. lebih baik diam dulu, tidak langsung dimain sejam saja. Oke, itu kalau emosi marah berarti ya, karena takut menyakiti orang lain. Kemudian kalau emosi bahagia, misalnya ranking 1, misalnya diterima di perusahaan, padahal berangkatnya bareng dengan teman-teman dan sebagainya. Cara mengelola emosinya seperti apa misalnya? Kalau senangnya langsung Bang. Oh, kalau senang langsung ditunjukin ekspresinya. Contohnya misalnya diterima di tahap 2 kemarin. Woi! Oke, tepuk tangan buat Azam. Kaget saya juga. Ekspresinya itu tidak saya duga dan kita kira apa kalau woi gitu ya. Gembira sekali. Ya, terima kasih itu tadi luar biasa. Refleksi dari Rifki juga bagus, dari Azam juga bagus, dan Pak Waris yakin dari teman-teman semua di sini juga memiliki antusias yang berbeda dan bahkan mungkin pengalaman-pengalaman yang lebih bagus lagi. Namun demikian, karena memang waktunya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan sampai dengan satu-satu harus menyampaikan, sehingga cukup 2 sebagai sampel, tapi Pak Waris sudah acungi jempol, kalian luar biasa. Tepuk tangan buat kalian.
saat ini karena ini bimbingan sudah di tahap akhir, Pak Waris juga sudah menyampaikan dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan sebelum Pak Waris akhiri, mari kita satukan semangat dan kekompakan kita untuk menyanyikan yel-yel. Ini ya, yel-yelnya cukup begini saja. Kalian nanti berdiri. Setelah berdiri nanti Pak Waris bilang satu, kalian satu, PKR satu, gitu ya. Dua, kita semangat, gitu ya. Ketiga, gitu ya. Jelas ya? Jelas ya? Wah, ya ini Pak Waris kasih dulu lagi. Satu, kan nanti kalian berdiri. Satu, PKR satu, dua, kita semangat. Tiga, gitu ya. Intinya harus yang keras ya. Semuanya berdiri. Oke, berdiri. Ingat, satu PKR satu, terus kita semangat. Mulai. Satu PKR 1. dua, Kita semangat. tiga. Oke, tepuk tangan buat kalian. Itu dari Pak Waris bimbingan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjut next ke depannya kita bisa bertemu di hari yang berbeda dengan tema yang lain yang mungkin bisa lebih seru dengan Pak Waris dan teman-teman guru BK yang lain. Itu saja dari Pak Waris. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.